Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sita Fati Adna, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi berjudul persamaan non-homogen dengan variansi parameter. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Nida Fairusova dengan NPM 21203060079, lalu Hanifah Somapandia dengan NPM 21203060084, lalu saya sendiri Salma Diana Nuraini dengan NPM 21203060090, lalu ada Desta Feli Pratama dengan NPM 21403061106, dan yang terakhir Yasmin Fadila dengan NPM 21403061102. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Nida, kepadanya dipersilakan. Baik, saya di sini akan menyampaikan materi persamaan non-homogen. Yang pertama, persamaan non-homogen dapat diselesaikan menggunakan dua cara, yaitu menggunakan metode koefisien tak tentu dan menggunakan variasi parameter. Untuk metode variasi parameter digunakan apabila dalam menentukan solusi total persamaan diferensial tidak bisa diselesaikan menggunakan metode koefisien tak tentu. Nah, suatu persamaan diferensial memiliki persamaan total yaitu Y sama dengan YH plus YP. YH adalah solusi homogen dengan C1Y1 plus C2Y2. Dan YP adalah solusi khusus dengan UY1 ditambah VY2. Untuk mencari U, pertama U aksen yaitu mencari determinan dari matriks di atas per Wronskiannya. Kemudian U aksen didapatkan min Y2 kali GT per W, sehingga untuk U adalah integral dari min Y2 kali GT per W. Dan untuk V aksennya sama seperti U, yaitu mencari determinan dari integral di atas per Wronskian, didapatkan V aksen yaitu Y1 kali GT per W. Maka untuk V-nya adalah integral dari Y1 kali GT per W. Baik, terima kasih Mbak Nida atas pemaparan materinya. Untuk memperjelas materi dari kami, maka terdapat beberapa latihan soal atau contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Yasmin. Kepadanya dipersilakan. Soal pertama, selesaikan persamaan diferensial berikut. Y double aksen dikurang Y aksen dikurang 2Y sama dengan 10 cos X. Penyelesaiannya, pertama, kita buat persamaan diferensial homogennya. Didapat Y double aksen dikurang Y aksen dikurang 2Y sama dengan 0. Terus tentuin persamaan karakteristiknya. R kuadrat dikurang R dikurang 2 sama dengan 0. Dapatkan R kurang 2, R tambah 1. R1 sama dengan 2 atau R2 sama dengan min 1. Jadi solusi PD homogen adalah YH sama dengan C1E pangkat 2X tambah C2E pangkat min X. YP sama dengan U dikali Y1 tambah V dikali Y2 dengan Y1 sama dengan E pangkat 2X. Y1 aksen sama dengan 2E pangkat 2X. Y2 sama dengan E pangkat min X. Y2 aksen sama dengan min E pangkat min X. W sama dengan Y1 dikali Y2 aksen dikurang Y1 aksen dikali Y2. W sama dengan E pangkat 2X dikali min E pangkat min X dikurang 2E pangkat 2X dikali E pangkat min X. W sama dengan min E pangkat X dikurang 2E pangkat X sama dengan min 3E pangkat X. Sehingga diperoleh U sama dengan min integral Y2 dikali Rx per Wronskiannya dx. U sama dengan min integral E pangkat min X dikali 10 cos X per min 3E pangkat X dx. U sama dengan 2E pangkat min 2X dikali min 2 cos X tambah sin X per 3. V sama dengan integral Y2 dikali Rx per Wronskian dx. V sama dengan integral I pangkat 2X dikali 10 cos X per min 3E pangkat X dx. V sama dengan min 5E pangkat X dikali cos X tambah sin X per 3. Maka
YP sama dengan U dikali Y1 ditambah V dikali Y2. YP sama dengan 2E pangkat min 2X dikali 2 cos X tambah sin X per 3 dikali E pangkat 2X ditambah min 5E pangkat X cos X tambah sin X per 3 dikali E pangkat min X. YP sama dengan min 4 per 3 cos X dikurang 5 per 3 cos X ditambah 2 per 3 sin X dikurang 5 per 3 sin X dikali E pangkat min X. YP sama dengan min 3 cos X dikurang sin X. Solusi umum dari PJ non homogen adalah Y sama dengan YH ditambah YP. Y sama dengan C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat min X dikurang 3 cos X dikurang sin X. Baik, untuk selanjutnya contoh soal nomor 2. Selesaikan persamaan diferensial berikut. D kuadrat Y per DX kuadrat dikurangi 2 DY per DX dikurangi 3Y sama dengan 2E pangkat 4X. Penyelesaiannya yaitu mencari solusi homogen. YH sama dengan C1E pangkat 3X ditambah C2E pangkat negatif X dan mencari Wronskian dari E pangkat 3X, E pangkat negatif X. Maka didapatkan determinan dari E pangkat 3X, 3E pangkat 3X, E pangkat negatif X, dan negatif E pangkat negatif X. Lalu dihasilkan yaitu negatif 4 E pangkat 2X. Selanjutnya kita mencari solusi non-homogennya menggunakan YP sama dengan U kali Y1 ditambah V kali Y2 dengan U sama dengan negatif integral dari 2E pangkat 4X dikali E pangkat negatif X per negatif 4 E pangkat 2X dx. Maka dihasilkan setengah E pangkat X ditambah C3. Dan V sama dengan integral dari 2E pangkat 4X dikali E pangkat 3X per negatif 4 E pangkat 2X dx. Maka dihasilkan setengah kali E pangkat 5X ditambah C4. Karena YP merupakan solusi khusus, misalkan dipilih C3 sama dengan C4 sama dengan 0. Sehingga jika disubstitusikan pada YP diperoleh YP sama dengan setengah E pangkat X dikali E pangkat 3X ditambah negatif 1 per 10 E pangkat 5X dikali E pangkat negatif X. Jadi solusi umum non-homogen atau solusi totalnya adalah Y sama dengan YC plus YP. Y sama dengan YC-nya C1 E pangkat 3X ditambah C2 E pangkat negatif X ditambah setengah E pangkat X dikali E pangkat 3X ditambah negatif 1 per 10 E pangkat 5X dikali E pangkat negatif X. Maka diperoleh Y-nya sama dengan C1 E pangkat 3X ditambah C2 E pangkat negatif X ditambah 2 per 5 E pangkat 4X. Soal nomor 3 akan saya jelaskan. Ya, nomor 3 yaitu selesaikan persamaan diferensial berikut. Y double aksen min 6Y aksen plus 9Y sama dengan dalam kurung 3X pangkat 2 plus 2 tutup kurung E pangkat 3X. Penyelesaiannya yaitu dengan solusi homogen, kita misalkan Y double aksen menjadi M pangkat 2 min 6M plus 9 sama dengan 0. Menghasilkan M min 3 pangkat 2 sama dengan 0. M sama dengan 3, sehingga memiliki solusi yaitu YH sama dengan AE pangkat 3X plus BXE pangkat 3X. Diperoleh Y1 sama dengan E pangkat 3X, Y1 aksen sama dengan 3E pangkat 3X, Y2 sama dengan XE pangkat 3X, Y2 aksen sama dengan 3XE pangkat 3X plus E pangkat 3X. Lalu menghitung Wronskian, yaitu W sama dengan matriks E pangkat 3X, XE pangkat 3X, 3E pangkat 3X, 3XE pangkat 3X plus E pangkat 3X. Dicari menggunakan determinan menghasilkan W sama dengan E pangkat 6X. Lalu untuk mengidentifikasi GX sama dengan dalam kurung 3X pangkat 2 plus 2 tutup kurung E pangkat 3X, menentukan U dan V. U aksen sama dengan matriks 0, XE pangkat 3X, dalam kurung 3X pangkat 2 plus 2, tutup kurung E pangkat 3X, 3XE pangkat 3X plus 3E pangkat 3X. Dihitung menggunakan determinan menghasilkan U aksen sama dengan min dalam kurung 3X pangkat 3 plus 2, tutup kurung E pangkat 6X. Yang U V aksen sama dengan matriks E pangkat 3X 0, 3E pangkat
3x tutup kurung 3x pangkat 2 plus 2 tutup kurung E pangkat 3x. Dihitung menggunakan determinan lagi menghasilkan V aksen sama dengan dalam kurung 3x pangkat 2 plus 2 tutup kurung E pangkat 6x. Selanjutnya, menemukan U dan V dengan mengintegralkan U aksen dan V aksen. Lanjut. U aksen sama dengan min dalam kurung 3x pangkat 3 plus 2 tutup kurung E pangkat 6x per E pangkat 6x sama dengan min dalam kurung 3x pangkat 3 plus 2 menghasilkan U1 sama dengan min 3 per 4x pangkat 4 plus x pangkat 2 yang V aksen sama dengan dalam kurung 3x pangkat 2 plus 2 tutup kurung E pangkat 6x per E pangkat 6x sama dengan 3x pangkat 2 plus 2 menghasilkan U2 sama dengan x pangkat 3 plus 2x. Dengan demikian, solusi partikularnya yaitu YP sama dengan dalam kurung 1 per 4 x pangkat 4 plus x pangkat 2 tutup kurung E pangkat 3x. Jadi solusi umum dari persamaan diferensial di atas yaitu Y sama dengan YH plus YP sama dengan AE pangkat 3x plus BXE pangkat 3x plus X pangkat 2 E pangkat 3x plus 1 per 4 X pangkat 4 E pangkat 3x. Baik, untuk soal yang selanjutnya yaitu soal nomor 4. Selesaikan persamaan diferensial berikut. Y aksen plus Y aksen sama dengan 6 cos 2 pangkat X. Untuk penyelesaiannya, pertama kita cari solusi homogen. Dengan memisalkan Y aksen itu sebagai M, kita boleh M kuadrat plus M sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan jadi M kali M plus 1 sama dengan 0. Kita peroleh akarnya yaitu M sama dengan 3 dan M sama dengan min 1. Sehingga untuk solusi homogennya atau YH-nya sama dengan C1 plus C2 kali E pangkat min X. Selanjutnya yaitu kita cari solusi khususnya atau YP sama dengan U kali Y1 ditambah P kali Y2. Untuk Y1-nya itu 1, Y1 aksen sama dengan 0, kemudian Y2-nya sama dengan E pangkat min X, kemudian Y2 aksennya sama dengan min E pangkat min X. Lalu kita hitung konstituennya. Dengan menggunakan determinan, Y-nya itu kita peroleh berarti 1 dikali min E pangkat min X, itu min E pangkat min X, dikurangi 0 kali E pangkat min X. Jadi rosiannya kita dapat sama dengan min E pangkat min X. Untuk selanjutnya yaitu kita cari U aksen. Dengan menggunakan determinan 0 kali min E pangkat min X itu 0, dikurangi 6 cos 2x dikalikan E pangkat min X. Sama dengan min 6 cos 2x kali E pangkat min X. Kemudian dibagi W. W-nya itu tadi sudah kita dapat yaitu min E pangkat min X. Jadi untuk U aksennya adalah 6 sin 2x. Selanjutnya kita cari U. Untuk mencari U, kita peroleh dengan mengintegralkan U aksen. Jadi integral 6 sin 2x dx sama dengan min 3 cos 2x. Selanjutnya yaitu V aksen. V aksen dengan mencari determinannya 1 dikali 6 cos 2x. 6 cos 2x dikurangi 0 kali 0, 0. Berarti atasnya 6 cos 2x. Kemudian dibagi Wronskiannya min E pangkat min x. Jadi diperoleh V aksennya adalah min E pangkat X kali 6 cos 2X. V-nya kita integralkan V aksen, jadi integral min E pangkat X kali 6 cos 2X diperoleh min 6 per 5 E pangkat X kali cos 2X plus 2 sin X. Kita kalikan, jadi V-nya itu sama dengan min E pangkat X kali 6 cos 2X plus 12 sin 2X dibagi 5. Jadi kita peroleh YP-nya atau solusi khususnya itu sama dengan U kali Y1 plus PY2. Jadi YP-nya sama dengan min 3 cos 2X kali 1 ditambah min E pangkat X kali 6 cos 2X plus 12 sin X dibagi 5 dikalikan E pangkat min X. Jadi solusi totalnya adalah Y sama dengan YH atau solusi homogen ditambah YP atau solusi khusus. Jadi Y-nya sama dengan C1 plus C2 kali E pangkat min X min 3 cos 2X
plus min E pangkat X kali 6 cos 2X plus 12 sin X per 5 kali E pangkat min X. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Salma. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan materi serta menjelaskan contoh soal. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.